Soal bentuk akar yang seperti ini biasa muncul di dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Kita akan bahas dua tipe ini. Sebetulnya soal seperti ini adalah soal yang sangat sederhana. Kita tinggal menerjemahkan bentuk akar ke dalam bentuk pecahan, itu saja, pangkat pecahan. Misalkan di sini X pangkat 2. Tulis aja X pangkat 2 dulu. X pangkat 2. Lalu angka 6 di sini ditulisnya sebagai penyebut dari pangkat. Hanya itu saja kan? Seperti itu. X 2 per 6. Begitu. Ini pun sama. X pangkat 2 per 3. Kita tulis X pangkat 2 per 3. Kemudian yang ini, di dalam tanda akar adalah X plus 1. Sehingga udah aja X plus 1 kita tulis. Total, semua dalam tanda akar kita tulis X plus 1. Pangkatnya berapa? Kalau tidak ada pangkat di sini, berarti pangkatnya 1. Berarti pangkat 1. Kemudian pembaginya berapa? Nah, pembaginya X plus 1 ini dalam naungan akar ini dan juga dalam naungan akar ini. Jadi X plus 1 itu di dalam dua akar. Nah, yang ini ada angka 2 sebetulnya. Cuman kesepakatan kalau 2 di sini tidak ditulis. Itu hanya kesepakatan. Akar X artinya X pangkat 1 per 2. Jadi ini sebetulnya ada angka 2 di sini. Ya. Jadi 2 dikali 3. Jadi 6. Untuk itu kenapa ini 1 per 6? Karena di sini ada angka 3. Di sini ada angka 2. 3 kali 2, 6. Kenapa ini juga dipakai? Karena X plus 1 selain di dalam tanda akar ini, dia juga di dalam tanda akar ini. Lihat, ininya panjang. Seperti itu, sehingga harus dikalikan 2 kali 3. Demikian. Yang ini X-nya pangkat 1. X plus 1 pangkat 1 per 6. Begitu. Nah, setelah itu, tinggal kita kalikan saja. Ini dikali ini. Kalau dikalikan, ingat sifatnya berarti pangkat dijumlahkan. Sehingga X pangkat 2 per 6 ditambah 2 per 3. Pangkatnya dijumlahkan. Bisa? Bisa. Kenapa? Karena ini sudah sama. Sama-sama X, berarti pangkatnya saja tinggal dijumlahkan. Begitu. Nah, setelah kita kalikan, ternyata perlu nggak kita mengalikan dengan ini? Tidak perlu ya, ini perkalian ya. Perkalian di sini bukan tambah. Kalau tambah ini perlu kita kalikan lalu kalikan pelangi. Kalau ini kan enggak. Jadi cukup salah satu saja sih. Sehingga ini bentuknya sama, tinggal kita coret. Hilang. Yang kita dapatkan X 2 per 6 ditambah 2 per 3. Lalu ini pembagi X. Ingat kalau dibagi itu berarti kan dikurangi. Sehingga X 2 per 6 ditambah 2 per 3 dikurangi 1. Ini pangkat 1. Begitu saja. Tinggal samakan penyebutnya. Sama-sama bisa dibagi 6. Sehingga 6. 6 dibagi 6 adalah 1. 1 kali 2, 2. 6 dibagi 3 adalah 2. 2 kali 2, 4. Lalu yang ini 6 dibagi 1 adalah 6 dikali min 1, min 6. 2 tambah 2 tambah 4 adalah 6. 6 dikurangi 6, 0. Sehingga 0 per 6. 0 dibagi 6 adalah 0. Apapun bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ini materi pelajaran kelas 10 SMA ya, diingatkan. X pangkat 0 itu 1. Bilangan berapapun dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 2, silakan di pause dulu lalu dicoba. Nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Ini diketahui ada A, B, C, bilangan real positif. Jika bentuk ini sama dengan AB, maka ditanyakan adalah C. Baik. Ini pembilang, ini penyebut. Yang bagian penyebut, seperti biasa, bisa pindah ke ruas kanan. Ya. Jadi ke atas, begitu kali silang kan. Seperti ini. Begitu. Nah, langkah di sini, kadang-kadang kita bingung kalau ada tanda akar. Maka kita hilangkan saja akarnya. Begitu.
Bagaimana cara menghilangkan akar? Yaitu dengan memangkatkannya dengan 2. Akar hilang. Kalau ini berarti pangkatnya 4. Gitu. Itu bisa saja demikian. Cuman kita coba cara yang paling basic, menerjemahkan akar ke dalam pangkat pecahan. Akar B itu sama aja dengan B pangkat 1/2. C sama dengan 1/2. Sehingga bentuk ini, kalau kita tidak ingin ada akar, maka bisa ditulis demikian. A, B, tulis lagi. Nah, yang ini A itu pangkat 1/4. B itu 3/4. Demikian. Di sini kita hilangkan pangkat setengah, karena yang ditanyakan adalah C. Bagaimana cara menghilangkan pangkat setengah? Yaitu dengan pangkatkan lagi dengan 2. Ini kan 2 ya. Pangkatkan dengan 2, berarti jadi hilang pangkatnya, atau jadi 1. Tapi kalau C dipangkatkan 2, maka semua yang ada di sini pun harus dipangkatkan 2. B pangkat setengah dipangkatkan lagi 2, sama saja dengan 2 dikalikan dengan pangkat ini. Setengah dipangkatkan 2, sama aja dengan 2 kali setengah. Berarti B pangkat 1. Karena kalau pangkat itu adalah dikalikan. Ini juga C pangkat setengah dipangkatkan lagi 2, artinya pangkatnya saja dikalikan. Itu maksud di sini. Sehingga ini jadi 1, ini jadi 1. Ini A pangkat 2, maka tulis A pangkat 2. Ini B pangkat 2, maka tulis B pangkat 2. Di sini, 1/4 dipangkatkan 2, berarti 1/4 kali 2, setengah. 3/4 dikali 2, berarti 6/4, atau 3/2 disederhanakan. Begitu. Di sini masih ada B, ruas kiri, sedangkan kita inginnya adalah C. Berarti ruas kiri harus pindah. Silakan ruas kiri boleh pindah, asalkan di sini pangkat 1, kalau pindah ruas jadi pangkat negatif 1. Kalau pindah ruas, hanya tanda pangkatnya saja yang berubah. Tanda pangkat tidak berganti angka, hanya tandanya saja. Misalkan di sini B pangkat 3, maka kalau pindah menjadi B pangkat negatif 3. Hanya itu saja. Atau kalau di sini B pangkat negatif 4, dipindahkan menjadi B pangkat 4 positif. Hanya tanda pangkat yang berubah. Kalau angkanya tetap. Di sini A-nya kuadrat, di sini A-nya pangkat setengah. Ya, kita dekatkanlah supaya kelihatan. Di sini pun B, di sini B, kita dekatkan. Ya, ini B pangkat min 1 itu dari sini yang pindah. Sehingga sekarang A bisa kita gabungkan. Karena ini bicara tentang A, ini pun bicara tentang A. Jadi A itu pangkatnya bisa dijumlah. Begini. Bisa digabung ya. Di sini pun B-nya pangkat 2, di sini B pangkat 3/2, kita gabungkan. Ada B juga pangkat min 1, berarti kita gabungkan juga. Langkah ini adalah langkah biasa. Ya, menyamakan penyebut. 2. 2 dibagi 1, 2 dikali 2, 4. Ini 2 dibagi 2, 1 dikali 1, 1. Yang ini pun penyebut menjadi 2, 2 dibagi 1, 2 dikali 2, 4. Demikian. Ya, ini hanya materi SMP ya, menyamakan penyebut. Sehingga 4 tambah 1, 5. Berarti A pangkat 5/2. Di sini 4 tambah 3, 7 dikurangi 2 adalah 5. 5/2. Karena sama-sama 5/2, bisa kita gabung. A-nya pangkat 5/2, B pun pangkat 5/2. Bisa kita tulis ulang menjadi begini. Asalkan ada dalam tanda kurung. Kalau tidak tanpa tanda kurung berarti salah. Karena kalau tanpa tanda kurung berarti B-nya saja yang 5/2. Padahal 5/2 itu pangkat untuk A, pangkat untuk B. Ini muncul tanda kurung, artinya demikian. Artinya pangkat ini untuk semua yang ada dalam tanda kurung. Jadi jawaban yang cocok adalah